Ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan sebuah perenungan firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 2 hingga ayat yang ke-19. Saya mengambil 3 ayat penting bagi kita pada hari ini, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Ibu bapak saudara dapat membacanya di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, situasi dan kondisi dalam kehidupan ini bisa saja mengecewakan kita. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, pekerjaan yang belum juga kita dapatkan, ekonomi yang serba sulit, harga barang yang semakin naik, pasangan hidup yang mengecewakan kita, anak-anak yang tidak mau dengar-dengaran, dan ada banyak lagi hal-hal yang mungkin saja dapat mengecewakan kita. Saudara-saudari, seperti gambaran yang disampaikan dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 yang dikatakan bahwa pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, serta lembu sapi yang tidak ada dalam kandang. Nah, dari keadaan ini saudara, bahwa ini adalah gambaran yang disampaikan, yaitu sebuah malapetaka yang besar. Sebab kalau pohon ara itu tidak berbunga atau tidak berbuah, maka ini menandakan sebuah malapetaka besar bagi Israel pada saat itu. Nah, demikian juga pohon zaitun yang mengecewakan dan pohon anggur yang tidak berbuah, ini juga menunjukkan sebuah gambaran yang menunjukkan kegagalan yang besar. Kita bayangkan di negara Timur Tengah atau di Israel, pohon anggur itu berbuah dalam 1 tahun ada 2 kali. Nah, kita bayangkan pohon anggur tidak berbuah. Ini adalah sebuah gambaran yang menggambarkan sebuah kegagalan yang besar. Lalu ladang-ladang yang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini juga merupakan satu gambaran atau keadaan yang sangat buruk dan memprihatinkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa membayangkan keadaan ini, betapa besar masalah yang mendatangkan kekecewaan bagi Israel pada saat itu. Dan betapa sulitnya keadaan yang mereka alami, bukan hanya dirasakan oleh bangsa Israel saja, tetapi dirasakan juga oleh Nabi Habakuk sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan yang mengecewakan itu, ada satu pribadi yang dipercaya oleh Nabi Habakuk. Pribadi itu ialah Allah sendiri. Ketika Nabi Habakuk percaya dan ketika ia mengalami berbagai macam kesulitan, situasi dan kondisi yang mengecewakan dalam hidupnya dan mengecewakan bangsanya, ia tidak putus asa dan hilang harapan. Ia tidak kecewa. Ia masih tetap dapat bersuka cita. Ia dapat merasakan kekuatan dan ia pun
masih dapat bersuka cita, bersorak-sorak, beria-ria. Meski keadaan tidak memungkinkan baginya. Saudara, Bapak, Ibu, apa alasan yang membuat Nabi Habakuk tidak menjadi kecewa? Pertama, karena ia beriman atau hidup dalam iman kepada Allah. Sebab ia percaya kepada Allah. Dikatakan dalam ayat 17a dan 17b, sekalipun pohon ara tidak berbunga. 17b, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ada 2 kali kata sekalipun. Sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja, tetapi karena iman, karena percaya kita kepada Allah lah yang membuat kita kuat di tengah situasi dan kondisi apapun. Kita masih menemukan ada sukacita, ada kekuatan, ada kegembiraan. Lalu yang kedua, saudara, yang membuat Nabi Habakuk tidak menjadi kecewa adalah ada kekuatan dari Allah yang dianugerahkan baginya. Nah, saudara, kekuatan Nabi Habakuk sehingga ia tidak menjadi kecewa adalah kekuatannya bersumber daripada Allah. Itulah kekuatannya, itu letak kekuatannya, sumber kekuatannya. Karena kalau bukan Tuhan, mana mungkin Nabi Habakuk kuat. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, mana mungkin kita juga mampu untuk melewati hari-hari yang begitu mengecewakan kita. Karena kekuatan daripada Allah lah yang memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai hari ini ada. Kuat. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih, mari kita tetap hidup dalam iman kepada Tuhan seperti Nabi Habakuk. Sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja saat ini, mari kita tetap hidup dalam iman kepada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan kita yang memampukan kita menghadapi hari-hari yang begitu mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diperdengarkan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Salam.